Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Retno Febit Anggara Putri dari jurusan PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Hari ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil ujian saya ataupun tugas saya terkait dengan proposal penelitian pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Indonesia. Setelah sebelumnya pada UTS kemarin saya membuat proposal terkait penelitian ini, hari ini saya akan menjelaskan sedikit nih poin-poin dari proposal penelitian yang telah saya buat. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, apa sih latar belakang saya membuat proposal ini? Nah, sektor perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara di Indonesia. Nah, sektor perpajakan ini menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak badan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan nasional. Nah, meningkatkan kepatuhan pajak itu tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan adanya sistem administrasi perpajakan yang efisien, transparan, dan adil. Meskipun berbagai kebijakan reformasi perpajakan telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data DJP, tax ratio Indonesia cenderung stagnan di kisaran 9-10% dalam satu dekade terakhir. Nah, ini jauh sekali di bawah rata-rata negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan struktural dalam perilaku kepatuhan perpajakan, terutama di kalangan wajib pajak badan. Kemudian, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti regulasi dan pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan, termasuk profitabilitas dan ukuran perusahaan. Profitabilitas ini dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan perusahaan untuk membayar pajak. Lalu, perusahaan yang memiliki laba tinggi secara teori memiliki kemampuan pajak yang lebih baik. Namun, tetap tidak menutup kemungkinan mereka juga melakukan manajemen pajak demi efisiensi beban fiskal. Sementara itu, ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui beberapa aspek. Perusahaan besar cenderung mendapat sorotan lebih dari otoritas pajak tentunya dan memiliki sistem akuntansi serta kepatuhan internal yang lebih tertata dibanding dengan perusahaan kecil. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin memiliki keterbatasan dalam memiliki dan memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat. Selanjutnya, terkait dengan rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam proposal penelitian ini. Yang pertama, apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak badan di Indonesia? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pengaruh simultan antara profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia? Dan yang keempat, faktor mana yang memiliki pengaruh lebih dominan antara profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia? Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini terfokus pada 4 hal. Yang pertama yaitu mengukur pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Yang kedua, mengukur pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Yang ketiga, menilai pengaruh simultan profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan.
Yang keempat, mengidentifikasi faktor yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, secara manfaat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Ya, penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan manajemen keuangan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepatuhan pajak. Yang kedua, manfaat praktis dibagi menjadi tiga untuk DJP sendiri, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pengawasan dan edukasi kepada wajib pajak badan. Bagi perusahaan untuk meningkatkan insight terkait bagaimana kondisi keuangan dan skala usaha mempengaruhi kepatuhan pajak sehingga perusahaan dapat memperbaiki kebijakan internal untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga, untuk bagi peneliti selanjutnya, yaitu menjadi referensi dan dasar penelitian lanjutan terkait kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu, terkait dengan bab 2 itu ada kajian pustaka dan kerangka berpikir. Untuk kajian pustakanya sendiri, yang pertama, kepatuhan pajak, ini ada menurut McLean tahun 2012, kepatuhan pajak itu meliputi tindakan melaporkan penghasilan secara benar, membayar pajak tepat waktu, dan mengikuti prosedur administrasi pajak. Yang kedua, profitabilitas. Profitabilitas menurut Brigham dan Houston tahun 2020, profitabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari operasi bisnisnya. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Nah, berdasarkan Berger and Udell tahun 1998, ukuran perusahaan ini sering diukur berdasarkan total aset, jumlah karyawan, atau total penjualan. Yang keempat, hubungan antara profitabilitas dan kepatuhan pajak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk menjaga reputasi dan hubungan baik dengan otoritas pajak, sehingga mereka cenderung patuh. Ini menurut Hyde and McGill tahun 92. Lalu hubungan antara ukuran perusahaan dan kepatuhan pajak itu diartikan perusahaan besar umumnya diawasi secara lebih ketat oleh otoritas pajak dan memiliki sumber daya untuk mematuhi peraturan pajak. Ini menurut Reker, Sanders, and Roth tahun 94. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih taat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sedangkan untuk penelitian terdahulu, ini ada dari Sari dan Yulianti tahun 2019, di mana dalam penelitiannya menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Indonesia. Yang kedua, dari Putri Hartono tahun 2020 menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, terkait kajian pustaka dan kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikirnya, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, variabel penelitian, itu ada dua, variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya, yang pertama, profitabilitas. Ini diukur dengan return of asset, return of equity, atau margin laba bersih. Yang kedua, terkait ukuran perusahaan, ini diukur dengan total aset, total penjualan, dan juga jumlah karyawan. Yang kedua, terkait dengan variabel dependen, itu kepatuhan pajak, diukur berdasarkan tingkat ketepatan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, hubungan antar variabel. Yang pertama, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki kapasitas finansial lebih baik sehingga mampu dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak secara patuh. Yang kedua, perusahaan besar biasanya memiliki pengawasan lebih ketat dan sumber daya yang memadai, sehingga cenderung lebih taat terhadap kewajiban perpajakan. Yang ketiga, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memberi kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.
Untuk hipotesis penelitiannya, yang pertama hipotesis satu atau H1, di mana profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. Yang kedua, hipotesis 2 atau H2, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Indonesia. Dan yang ketiga, hipotesis 3 atau H3, di mana profitabilitas dan ukuran perusahaan ini secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Indonesia. Untuk tempat dan waktu penelitiannya, penelitian ini akan dilaksanakan di Indonesia dengan fokus pada wajib pajak badan yang terdaftar di DJP pada kantor wilayah DJP XXX. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan publik maupun non-publik yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di Indonesia. Lalu penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari Juli 2025 sampai Desember 2025. Untuk tahapan penelitian meliputi persiapan dan perizinan, pengumpulan data pada Agustus sampai September, pengolahan analisis data Oktober sampai November, serta penyusunan laporan hasil penelitian dan revisi akhir itu pada bulan Desember 2025. Untuk jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal atau causal research yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependennya tadi, yaitu kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan serta data kepatuhan pajak yang tersedia secara resmi di DJP. Kemudian, untuk pendekatan penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ya tadi karena fokus utama mengukur menganalisis hubungan antara variabel-variabel secara numerik dan statistik. Nah, pendekatan kuantitatif ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan menggunakan data berbentuk angka, sehingga hasil penelitian dapat diukur secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk populasinya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP Badan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pada kantor wilayah DJP Jakarta XXS, dan memiliki laporan keuangan yang lengkap serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan selama periode penelitian. Nah, populasi ini mencakup perusahaan publik maupun perusahaan non-publik yang beroperasi di Indonesia dan aktif dalam kegiatan usaha. Untuk sampelnya, sampel penelitian akan diambil dari populasi yang tadi disebutkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh itu relevan dan representatif. Nah, kriteria sampel yang digunakan itu antara lain perusahaan harus memiliki laporan keuangan lengkap selama periode penelitian. Nah, misalnya ini tahun 2023 atau beberapa tahun terakhir. Yang kedua, perusahaan wajib pajak badan telah melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal. Yang ketiga, perusahaan dapat diakses data kepatuhan pajaknya melalui sumber resmi DJP ataupun database publik. Yang keempat, jumlah sampel ini minimal yang direkomendasikan adalah N kurang dari sama dengan 50/8 kali 2 atau sebanyak 66. Namun apabila memungkinkan, peneliti disarankan mengambil sampel yang lebih besar untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Untuk prosedur pengambilan sampel itu ada menentukan daftar perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di DJP selama periode penelitian di Kanwil XXX tadi. Yang kedua, memilih perusahaan yang memenuhi kriteria ketersediaan laporan keuangan audit dan data kepatuhan pajak lengkap. Yang ketiga, mengumpulkan data laporan keuangan dan data kepatuhan pajak dari sumber resmi.
Yang keempat, memastikan data yang diperoleh itu bersih dari outlier dan tidak ada data yang hilang atau missing data secara signifikan. Dan yang terakhir, melakukan analisis statistik pada sampel yang telah ditentukan. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, ada dokumentasi di mana peneliti mengumpulkan data dan menelaah serta mengambil informasi dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan, laporan audit, serta data kepatuhan pajak yang tercatat di DJP. Nah, dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengakses website resmi perusahaan maupun laporan keuangan yang tersedia di BEI dan data kepatuhan pajak dari instansi terkait yang memungkinkan akses data secara legal dan transparan. Yang kedua, studi pustaka. Nah, ini peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan teori-teori, hasil penelitian terdahulu, dan referensi lain yang berkaitan dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepatuhan pajak. Studi pustaka ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan memperjelas variabel penelitian. Yang ketiga, alasan penggunaan data sekunder. Ini penggunaan data sekunder dalam penelitian ini dipilih karena data laporan keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan merupakan data yang telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Yang kedua, memudahkan peneliti dalam mengakses data tanpa harus mengumpulkan data primer yang memerlukan waktu dan biaya lebih besar. Yang ketiga, data sekunder juga memungkinkan penelitian dilakukan secara efisien dengan cakupan sampel yang lebih luas dan representatif. Sedangkan untuk kelemahan dan upaya mengatasinya, kelemahannya yaitu data sekunder terkadang memiliki keterbatasan seperti ketidaksesuaian format, data yang tidak lengkap, atau keterbatasan akses pada data tertentu. Yang kedua, terkait dengan kelemahan tadi juga ada upaya untuk mengatasinya, di mana peneliti akan melakukan seleksi ketat terhadap sumber data dan melakukan validasi ulang untuk memastikan data yang digunakan lengkap dan relevan. Jika ada data yang kurang lengkap, data tersebut tidak akan dimasukkan dalam analisis agar penelitian tetap valid dan reliable. Nah, terkait dengan teknik validasi instrumen penelitian, nanti untuk validasi datanya, tadi data sekunder yang digunakan telah melalui proses audit dan verifikasi oleh pihak yang berwenang, seperti auditor independen untuk laporan keuangan dan DJP untuk data kepatuhan pajak. Hal ini menjamin keabsahan dan keakuratan data yang menjadi dasar pengukuran variabel. Yang kedua, validasi pengukuran variabel. Nah, pengukuran variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan menggunakan indikator standar yang diakui secara luas dalam literatur keuangan akuntansi seperti ROA, total aset perusahaan, dan lainnya. Kepatuhan pajak diukur melalui data pelaporan dan pembayaran pajak yang tercatat secara resmi. Untuk penggunaan indikator baku ini memastikan bahwa instrumen pengukuran variabel telah valid secara konsep dan operasional. Untuk uji validitas dan reliabilitas data, ini meskipun data berasal dari sumber resmi, peneliti tetap akan melakukan uji validitas konten dengan memastikan indikator yang dipilih benar-benar merefleksikan variabel yang diteliti berdasarkan kajian pustaka dan standar akuntansi serta perpajakan. Lalu, untuk uji reliabilitas internal, jika data kuantitatif memerlukan pengujian konsistensi, misalnya dengan menggunakan analisis statistik seperti Cronbach Alpha, bila ada kuesioner atau instrumen tambahan nantinya. Namun, untuk data sekunder laporan keuangan, reliabilitas diasumsikan sudah tinggi karena melalui proses audit. Untuk prosedur validasi tambahan, konsultasi dengan pakar atau dosen pembimbing untuk memastikan kelayakan instrumen dan variabel yang digunakan, serta memeriksa konsistensi data dari berbagai sumber seperti membandingkan data laporan keuangan dengan data kepatuhan pajak untuk mendeteksi inkonsistensi yang mungkin terjadi. Nah, demikian presentasi saya terkait proposal penelitian
yang saya ajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.